Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini perkuliahan pertama untuk mata kuliah komputer dan masyarakat ya, di hari Sabtu. Di hari Selasa ya, di hari Selasa saya juga ngajar juga komputer dan masyarakat, tapi di kelas ini ya, kelas pagi ya, sastra Jepang juga. Ini angkatan 2024, ada yang 2023 ya. Sebelumnya pernah mengambil mata kuliah pengantar teknologi informasi PTI. Iya Apakah pernah Pak di semester lalu nah Pak ya ya. di semester pertama itu toolnya pakai Sysconet Akad ya? Iya betul. Nah ya betul. Berarti saya asumsikan semua sudah punya akunnya ya. Akunnya itu berdasarkan email ya. Jadi nanti Anda masuk ke Sysconet Akad ada beberapa kelas yang mungkin bisa Anda ikutin terkait dengan mata kuliah ini. Maaf Pak, saya kayaknya belum deh Pak. Ya nanti bisa mengirimkan nama lengkap dan email untuk bisa kita daftarkan. Baik Atau Pak, terima kasih. eh, kayaknya Cisco NetAcad sekarang itu bisa secara mandiri ya. Anda masuk saja di netacad.com terus login by Google. Nah, sekarang sudah SSO, single sign on. Single sign on-nya itu berdasarkan email Google Anda gitu. Kecuali kalau untuk kelas-kelas yang berbasis instruktur atau instruktur lead ya, maka Anda harus didaftarkan gitu. Sekarang lebih lebih enak gitu ya. Baik, Ya, baik. Baik, kita mulai pertemuan ini. Saya akan share materinya. Kemudian untuk Anda bisa mengakses materi juga akan saya share juga di Google. Saya taruh di Google Drive, cuma nanti link aksesnya ada di AdLink ya. Gitu. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan berbicara mengenai sejarah singkat tentang komputer. Tapi seperti sebelumnya, seperti biasa ya, untuk pertemuan pertama saya harus memberikan penjelasan mengenai penilaian-penilaian yang yang harus dikumpulkan nantinya ya. Ya, seperti biasa penilaian akhir itu terdiri dari UTS, UAS ya, ujian tengah semester, UAS akhir semester, kemudian tugas ya, tugas mandiri karena ini pesertanya nggak banyak ya, tugas mandiri saja lah ya. Kemudian sama absensi ya, absensi. Saya sarankan yang terkait dengan ujian ya harus ikut ya. Nah, meskipun nanti kalau misalnya Anda sakit ya harus susulan disertai dengan syarat-syaratnya gitu. Kenapa kalau saya mengharuskan seperti itu? Karena dalam melihat persentasi nilai ya, kalau tidak ikut ujian akhir semester itu udah pasti nggak lulus gitu ya. Nilainya paling tinggi D, ya kan nggak lulus D itu ya. Tapi kalau Anda nggak ikut UTS, kalau semua nilainya bagus-bagus ya, tugas dan UAS bagus dan absen bagus, itu setidaknya C, ya kan lulus ya. Nah, makanya ujian harus ikut itu supaya ada nilainya. Kenapa? Karena presentasinya kan besar. UAS itu kalau tidak salah 40%, UTS itu 30% kalau nggak salah ya. Jadi 70, sisanya untuk tugas dan absensi. Absensi sendiri adalah 10%. Itu. Ya, saya kira itu terkait dengan penilaian. Kemudian apa yang kita pelajari di mata kuliah ini? Di mata kuliah komputer dan masyarakat ini adalah tujuannya bagaimana mahasiswa mengetahui terkait dengan perkembangan komputer, baik hardware maupun software ya. Kemudian eh, etika komputer juga ya, etiknya juga harus dipahami ya mengenai komputer. Kemudian perkembangan terkini mengenai komputer yaitu artificial intelligence ya, termasuk etikanya, kemudian penggunaannya ya.
dan juga mengenai pembuatan konten menggunakan AI. Nah, itu supaya kita bisa lebih mengikuti perkembangan zaman. Karena ini mahasiswa bukan mahasiswa IT, ya maka programming itu adalah suatu opsi, ya, pilihan saja. Kalau di mahasiswa teknologi informasi, ya mungkin dimasukkan sedikit materi mengenai pemrograman, gitu ya. Dan kalaupun Anda ingin belajar pemrograman, maka di Cisco.net Akad pun juga bisa menyediakan modul-modul secara self-paced, ya. Self-paced itu bisa dipelajari sendiri dan tanpa instruktur, ya. Kalau PTI kemarin kan Anda masuk kelasnya adalah kelas IT esensial, ya. Jadi IT esensial itu termasuk yang instruktur lead, ya. Jadi harus ada instrukturnya, gitu. Tapi untuk kelas-kelas yang lain yang terkait dengan komputer, kemudian atau non komputer tapi berhubungan dengan komputer, itu ada banyak juga kelas-kelas yang non instruktur lead atau bisa dipelajari sendiri. Nah, silakan dimanfaatkan, itu termasuk fasilitas universitas, ya, karena Net Akad Cisco Academic itu bekerja sama dengan Universitas Dharma Persada melalui jurusan teknologi informasi. Jadi dulu memang inisiatornya adalah dosen-dosen dari jurusan teknologi informasi, tapi tentunya kerjasamanya adalah untuk seluruh kampus, ya, untuk seluruh jurusan di Unsada. Nah, ini silakan dimanfaatkan. Baik, kita mulai materinya. Brief History of Computer. Ini saya ambil dari beberapa PowerPoint di internet, ya, karena isinya juga sama, ya, standar lah, ya, secara komputer itu. Ya, ini dimulai dari proses hitung-menghitung, ya. Karena memang orang sejak zaman dulu kala, ya, orang kuno, ya, zaman dulu kala itu proses matematika itu tidak pernah dilepaskan dari aktivitas kita, gitu, ya. Apapun itu pasti memerlukan suatu hitungan. Mau bikin masak, ya ada resepnya. Resepnya juga ada hitung-hitungannya. Beli ke pasar, beli sesuatu, ya ada hitung-hitungannya, gitu ya. Beli jahe 5 ditambah kunyit 3, nah itu kan hitung-hitungan kan. Nah, itu artinya computing atau proses menghitung itu selalu lekat dengan aktivitas manusia. Ya. Nah, istilah komputer itu sendiri adalah dari akar katanya compute, ya, menghitung. Nah, komputer itu adalah alat hitung, gitu. Itu. Nah, sekarang pun juga Anda sedang berhadapan dengan komputer. Nah, kebetulan komputernya saya adalah laptop. Kalau Anda mungkin mengaksesnya dengan mobile phone, ya, atau HP, ya, itu pun juga merupakan komputer, ya. Jadi apapun itu yang di dalamnya ada proses komputasinya, itu adalah komputer. Pre-mechanical computing, nah, mekanik itu mesin, ya, mesin secara mekanik. From counting on finger, menghitung dengan jari, nah, ada jari matika dan sebagainya. Pokoknya menghitung dengan alat bantunya jari, ya, menggunakan biji-bijian, menggunakan kerikil, ya, menuliskan di dinding, menggoreskan tanda di tulang, ya. Itu adalah proses menghitung, tapi sebelum era mesin. Nah, di Cina sendiri juga digunakan dulu nih abakus atau sempoa, ya. Kalau anak-anak sekarang menyebutnya sempoa, 4.000 tahun sebelum Masehi. Jadi memang jauh sebelum era modern sudah ada aktivitas menghitung. Nah, kemudian dari abakus tahun 4.000 sebelum Masehi sampai dengan Charles Babbage dan dengan mesinnya di tahun 1800 itu Masehi, ya. Nah, siapa ini Charles Babbage? Mesinnya apa? Nah, ini era mekanik komputer, ya. Nah, kita lanjutnya. Nah, ini adalah abakus atau sempoa, ya, sipoa. Ada beberapa anak yang mungkin menyebutnya sipoa, ya.
Di sini ada biji-bijinya, total ke sini adalah biasanya 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kalau 7 saya nggak ngerti kok. Cara ngitungnya gimana nanti. Nah, ini tentu juga ada cara perhitungannya ya. Kemudian ada juga Pak Napier ini ya. Dia membuat suatu tabel apa ini ya? Lookup tabel ya. Tabel yang saling berhubungan ini ya. Misal ini kalau zaman saya SD dulu bikin tabelnya ini tabel perkalian misalnya ya. Ini 1 kali 1 ya 1, kemudian 2 kali 1 sini 2 ya. 2 kali 2 di sini 4 misal dan seterusnya sampai dengan di sini adalah 100. Kenapa? Karena di sini 10 ya. 10 kali 10 100. Nah, itu kemudian dihafalkan supaya nanti kalau pas ada pelajaran mencongak kita bisa cepat menjawab ya. Jadi zaman dulu di SD tahun 80-an, 90-an itu memang ada pelajaran mencongak ya. Ya di samping diajari cara-cara konsep perkalian penjumlahannya juga. Tapi disuruh menghafal juga gitu supaya untuk mempercepat perhitungan. Nah, salah satu caranya waktu itu dengan menggunakan tabel seperti ini ya. Jadi ini 0 sampai 10, ini 0 sampai 10 gitu. Jadi kalau 10 kali 10 berapa? Oh, dilihat baris dan kolomnya. Berarti di sini 100 gitu ya. Seperti itu. Untuk alat bantu untuk menghafal. Kemudian ada slide rule ya, ini dari Outreach dan Sikap ya. Mereka pakai suatu alat bantu untuk mengetahui perhitungan tertentu ya. Ini di sliding itu digeser-geser gitu. Geser-geser. Nah, kemudian ada Pak Blaise Pascal. Ini ahli matematika juga ini di tahun 1645 beliau membuat suatu alat seperti ini ya, suatu perhitungan. Ini prinsip kerjanya ini seperti halnya odometer ya. Odometer kayak di motor-motor itu loh. Kalau dia kan berputar, putarannya mengikuti putaran roda depan motor ya. Biasanya karena memang sensornya biasanya ditaruh di roda yang ada di depan gitu. Begitu sudah sampai sekilo, dia langsung menunjuk ke angka 1, tek gitu ya. Motornya jalan lagi 2 kilo, dia menunjuk lagi ke 2 dan seterusnya begitu. Dan di sebelahnya kilometer ada yang selalu berputar gitu ya, sesuai dengan jarak. Nah, seperti itu. Begitu 1 kilonya sampai 9, maka dia harusnya 10 ya. Dia gerak ke 0, dia geser ke sebelah kirinya lagi 1. Oh, berarti sudah 10 kilo. Nah, kira-kira prinsip kerjanya seperti itu. Nah, kemudian Pak Gottlieb ini juga membuat suatu alat untuk melakukan suatu perhitungan. Ya. Joseph Maria Jacquard and his postcard control loom. Nah, ini loom ini mesin tenun ya, mesin tenun. Nah, Pak Joseph Maria Jacquard ini seorang pengusaha tenun. Kenapa kok dengan postcard? Ya? Postcard itu kartu plong. Ya. Kartu plong itu kartu yang dilubang-lubangin. Nah, nanti kartu yang dilubangin itu ditaruh di mesinnya, maka mesinnya ini akan menenun sesuai dengan pola yang ada di dalam kartu plongnya itu. Nah, ini, sehingga ada yang bilang bahwa ini merupakan seperti halnya memprogram komputer gitu ya, diberi masukan dulu sebagai program dalam tanda kutip, masukannya adalah Pungskat, kemudian itu mesinnya akan bekerja sesuai dengan instruksi yang ada di dalam Pungskat kartu plong tadi. Nah, Pungskat ini juga diadopsi di pemrograman Foxtran ya, Foxtran untuk menghitung matematika. Pemrograman di era-era bahasa pemrograman di tahun 60-an atau 70-an ya. Nah, ini postcard ini yang bagian memprogramnya, dalam tanda kutip ya, tentu kalau saya bicara di era itu, saya bilang program adalah tanda kutip, artinya dia menuliskan atau memberikan suatu pola ya di sini sebagai masukan.
Ini orangnya nanti akan ditaruhkan di suatu tempat di sini, ya nanti mesinnya akan menenun sesuai dengan pola-pola yang ada di sini. Gitu. Nah, jadi kalau di dalam komputer seolah-olah ini adalah perintahnya ya, perintah ini mesinnya harus ikut sesuai dengan perintahnya. Nah, kemudian Charles Babbage, ini disebut bapak dari komputer. Kenapa? Karena dia membuat suatu mesin yang disebut analytical engine yang memang kompleks gitu ya. Nah, untuk melakukan suatu perhitungan matematika. Loh, kok dulu yang bikin komputer selalu orang-orang yang ahli matematika sih? Kenapa? Ya karena dulu kalau mereka ingin melakukan suatu perhitungan, pengennya kan pengen cepat ya. Sehingga mereka berpikir gimana caranya supaya kalau saya menyelesaikan masalah matematika itu secara cepat gitu ya. Seperti itu. Nah, maka muncullah mesin-mesin penghitung di era-era mekanik karena waktu itu masih belum era elektrik gitu. Nah, ini mesinnya Pak Charles Babbage, namanya Difference Engine. Ini terdiri dari banyak roda gigi. Untuk menjalankannya diputar gitu ya, ini diputar ini. Putar ini ya. Silakan nanti Anda lihat juga di YouTube, ada yang di museum sejarah komputer, mesinnya cukup besar ya, sebesar ya kira-kira separuh ruangan S60 kali ya, gede, mesinnya gede. Nah, ini dia mesinnya besar ya, analytical engine ya. Tapi ini belum selesai, kemudian ada yang menyelesaikan sehingga menjadi mesin yang sudah jadi sesuai dengan blueprint-nya si Pak Charles Babbage. Nah, kemudian ini siapa nih Lady Augusto Ada? Lady Augusto Ada ini murid dari Pak Charles Babbage. Ya. Dia memberikan suatu ide bahwa komputer itu kalau diberi program atau instruksi, maka dia bisa menjalankannya. Ini yang memberi programnya. Sehingga di istilah dunia komputer ada yang mengatakan bahwa Ibu Ada ini adalah programmer pertama di dunia. Gitu. Nah, sehingga ada istilah programmer pertama di dunia itu wanita, pantesan bahasa pemrogramannya susah dimengerti gitu ya. Nah, karena kalau belajar bahasa pemrograman mungkin agak effortnya harus tinggi lah ya, seperti itu. Nah, kemudian hadirlah zaman listrik ini, sehingga perhitungan-perhitungan tadi tidak hanya 100% mekanik, tapi ada pendekatannya listrik, elektromekanik. Ini ada mesin dari Hermann Hollerith, ini untuk menghitung mesin sensus, ya, untuk melakukan suatu perhitungan sensus. Kemudian di tahun 44 ada Pak Howard Aiken dengan mesinnya Harvard Mark I. Gitu. Nah, ini sosok beliau, Hermann Hollerith, dan mesinnya. Ini memang mesinnya itu spesifik digunakan untuk menghitung sensus ya, tabulating mesin. Nah, ini mesinnya. Kemudian ini Harvard Mark, apa ini? Automatic Sequence Control Calculator. Besar ya. Nah, ada istilah bug ya kalau di dalam komputer ini. Mungkin Anda sering mendengar, ada bugnya loh, komputernya atau programnya. Bug itu istilah di dalam dunia komputer yang mengacu pada kesalahan program atau celah keamanan ya, atau celah program yang nggak proper. Ya. Jadi kalau dijalankan mungkin jalan ya, programnya jalan, tapi ketika diteliti lebih lanjut ada sesuatu hal yang nggak berjalan secara semestinya. Nah, contohnya dulu di Windows 98 itu ada fitur untuk security ya, login. Ya, jadi
alih-alih ingin memberikan suatu fitur login, kalau sekarang sih login memang udah sempurna ya di Windows, artinya memasukkan password. Kalau di Windows 95, 98 waktu itu eh, masukkan password gitu aja. Tapi begitu kita escape, tetap aja kita masuk ke sistem operasinya. Nah, itu yang disebut bug. Kemudian kalau di Windows sekarang ya enggak ya, jauh sudah disempurnakan daripada zaman dahulu. Jadi ketika Anda salah menginputkan password untuk masuk di sistem operasi Anda ya nggak bisa masuk gitu. Itu yang benar ya seperti itu ya. Nah, istilah bug ini dikenalkan oleh Pak ini ya, apa ini? Chris Murray Hopper ya. Beliau seorang bekerja di bidang komputer juga waktu itu ya. Jadi ada serangga, bug ini kan artinya serangga ya. Jadi memang beneran serangga. Serangga itu nyempil di slot komponen sehingga mengakibatkan ini apa komputernya jadi tidak bekerja. Nah, ini dicatat di relay nomor 70 panel F gitu ya. Nah, jadi keganjel sama si bug ini. Nah, kemudian di tahun setelahnya ada elektronik digital komputer. Nah, ini sudah dikenal konsep 1001 biner ya sampai dengan hari ini. Jadi sekarang prinsip komputer itu menggunakan biner, bilangan biner. Biner ini merupakan representasi dari 0 dan 1 atau dua kondisi yang berbeda ya secara ekstrim, yaitu atau nyala atau mati gitu. Kenapa? Karena komputer-komputer yang berbasis pada elektronik atau listrik ya, dia sebetulnya ya digerakkannya dengan cara switching ya, perubahan. Switch itu berubah dari kondisi 0 dan 1. Nah, kemudian di dalam arsitektur organisasi komputer itu ada istilah yang namanya coding ya, dikode gitu ya. Ada digit, biner dan sebagainya. Ini nanti kita jelaskan lebih detail di pertemuan berikutnya. Yang mana itu dikodekan. Biner itu dikodekan menjadi suatu data atau informasi. Jadi ketika Anda membaca slide ini, ada tulisan elektronik, digital, komputer, itu sebetulnya basicnya di belakangnya, jauh di belakangnya mesinnya ini, program ini, itu adalah dia sedang memproses kode-kode biner. Gitu. Binernya apa, L binernya apa, D binernya apa, supaya muncul di sini. A binernya berapa, dan sebagainya. Kemudian warna biru ini kode binernya apa, RGB-nya, seperti itu ya. Jadi memang kalau kita masuk ke dalam dunia komputer memang rumit ya, isinya cuma biner-biner yang diterjemahkan menjadi suatu informasi seperti ini. Nah, kemudian berlanjut ke Alan Turing. Nah, Alan Turing ini universal membuat Turing mesin, universal mesin ya, komputer yang waktu itu dia membuat komputer yang gunanya untuk memecahkan kode mesin sandi Enigma ya. Anda kalau senang baca sejarah perangnya, terutama Perang Dunia Kedua, mesin Enigma itu mesin pengkodean atau mesin enkripsi yang digunakan tentara Jerman untuk memberikan informasi ke temannya, tapi sudah dikodekan gitu ya, bahasanya sudah bahasa yang orang nggak ngerti ya nggak tahu maknanya gitu, jadi disandikan lah ya, disandikan. Nah, mesin Enigma itu yang membalikkan sandi tadi sehingga pesan awal bisa dibaca. Nah, waktu itu tentara sekutu bingung ini, wah gimana ini? Kita mendengar pesannya yang dikirimkan dari tentara Jerman A ke tentara Jerman B, kita dengar, tapi kita nggak ngerti maknanya. Nah itu, kenapa? Karena disandikan, dirubah menjadi suatu sandi tertentu. Nah, yang merubah itu adalah mesin Enigma. Nah, si Pak Turing ini ditugaskan oleh tentara untuk menyelesaikan masalah itu, bagaimana memecahkan sandi tadi.
Nah, kisah ini diangkat di dalam film Imitation Game. Ya, silakan Anda cari di YouTube, kayaknya ada juga yang YouTuber yang iseng-iseng mengupload ya. Film bioskop sebetulnya. Dan cukup bagus ya, silakan dilihat. Imitation Game. Nah, kemudian kisah eh, pengambilan mesin Enigma itu juga cukup eh, apa ya, dramatis juga ya. Nah, itu juga ada film tersendiri ya. U571 kalau nggak salah. Silakan Anda lihat film U-571. Itu artinya kapal selam ya. Karena mesin Enigma itu ada di kapal selam. Jadi ada tentara Amerika, proses mengambilnya itu rada aneh gitu ya. Tentara sekutu membajak kapal selam Jerman gitu ya. Kemudian dia kirim pasukannya di situ, pura-pura jadi pasukan Jerman, kemudian dia mendekatin kapal selam yang sedang membawa Enigma itu sambil pura-puranya ngobrol dan sebagainya. Nah, itu ada filmnya juga ya, judulnya itu tadi U571. U itu mengacu pada U-boot ya, U-boot itu artinya kapal selam. Nah, kemudian ada John Vincent Atanasoff, ya, ini profesor fisika di Iowa State, dia juga buat komputer juga. Kemudian ada Clifford Berry, jadi ini juga di samping nama-nama tadi yang sudah di awal slide disebutkan, juga ada juga tokoh-tokoh lain yang juga mengembangkan komputer. Gitu. Kemudian ada mesin Colossus, ini ya, Bletchley Park Colossus. Nah, ini enigmanya. Nah, ini enigma mesin ya, penampakan enigma mesin setelah dibongkar ini. Nah, ini Park Colossus, ini mesin untuk membreak ya kode atau membuka kode dari si enigmanya. Kemudian ada John Presper Eckert dan John Macaulay, ini yang bikin ENIAC. ENIAC ini singkatannya Electronic Numerical Integrator and Computer. Ini komputer modern ya, yang pertama ya. Nah, kodenya segini, seruangan kelas Anda ini. Nah, ini di programnya masih menggunakan switching ya, switch, colok-colok gitu ya, dicolok-colok, dipakai jack gitu ya. Nah, silakan nanti dilihat di Wikipedia ya, untuk lebih detailnya ya. Nah, ini komputer-komputer yang di era 50-an sudah mendekati komputer komersil ya. Harganya masih cukup mahal. 566.000 ya. Di sana koma itu bukan 0,1 bukan ya. Tapi ini titik ya, Pak, untuk membedakan ribuan. Biaya instalasi 2.200. Mahal banget ya. Sementara komputer Anda sekarang harganya cuma 5 juta, 6 juta, 10 juta, murah lah ya. Dibanding zaman dulu. Ya, ini silakan Anda dibaca sendiri. Nah, kemudian berkembang dari komputer modern itu, kemudian berkembang varian-variannya sampai dengan sekarang ini. Nah, arsitektur komputer yang masih dipakai sampai dengan sekarang itu arsitektur komputer yang diinisiasi atau ditemukan oleh Pak von Neumann, ya, yang mana komputer itu punya memori. Ya, sebelumnya komputer itu nggak punya memori, ya langsung kasih program jalankan, nggak tersimpan gitu ya hasilnya, nggak disimpan di suatu tempat memori. Sekarang di arsitekturnya Pak von Neumann itu ada unsur memori dimasukkan. Nah, sampai sekarang konsep itu dipakai terus. Nah, ini dia modern komputer 1980 sekarang. Jadi revolusi komputer mulai dinisbahkan, artinya disebutkan gitu ya. Itu dimulai di tahun 1980. Ini komputer modern. Jadi ini titik balik mulai bangkitnya komputer modern di dunia ya, 1920.
Saya masih ingat dulu waktu kuliah di tahun 2000, itu beli majalah PC Plus, tulisannya di headline gedenya, memperingati 20 tahun revolusi komputer, gitu ya. Saya masih ingat di majalah PC Plus waktu itu. Ya, selesai. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, saya cuma berpesan silakan dibuka ya netakadnya, netakad.com. Mungkin ada yang belum ini ya, saya ketikkan di chat ya, netakad.com. Nah, ini silakan Anda masuk situ, nanti ada halaman self page-nya, Anda buka, Anda enroll, ya, istilahnya enroll ya. Enroll itu mengikuti perkuliahannya. Pelajari saja yang gratis-gratis itu, dibaca. Kalau ada exam-nya ya silakan dikerjakan. Baik, saya kira dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ini yang hadir 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima kasih, Bapak. Bang.